Salam kerahiman. Hari ini tanggal 1 September. Kita mulai dengan topik yang baru, yaitu selama bulan September kita akan bahas lebih fokus kepada tentang kehendak Allah. Mari kita sama-sama siapkan hati kita dengan doa Bapa kami. Kita berdoa pelan-pelan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan bahas dari diary nomor 6, yaitu tentang buku harian, dan nomor 134. Nomor 6. Aku harus menuliskan perjumpaan-perjumpaan jiwaku denganmu ya Allah, yakni perjumpaan pada saat-saat kunjunganmu yang istimewa. Aku harus menulis tentang Engkau yang tak terselami dalam kerahimanmu terhadap jiwaku yang papa. Kehendakmu yang kudus adalah kehidupan jiwaku. Aku telah menerima perintah ini lewat orang yang bagiku adalah wakilmu di bumi ini, yang mengartikan kehendakmu yang kudus bagiku. Yesus, Engkau melihat betapa sulit bagiku untuk menulis, betapa aku tak mampu merumuskan dengan jelas apa yang aku alami dalam jiwaku. Ya Allah, dapatkah sebuah pena menuliskan sesuatu yang seringkali tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata? Tetapi Engkau memberiku perintah untuk menulisnya ya Allah, itu sudah cukup bagiku. Nomor 134. Oh Yesusku, sudah begitu banyak kali Engkau mencobai aku dalam masa hidupku yang singkat ini. Aku sudah mulai mengerti begitu banyak hal, bahkan sedemikian rupa sehingga aku menjadi heran. Oh, betapa indahnya menyerahkan diri sama sekali kepada Allah dan memberi Dia kebebasan penuh untuk bertindak di dalam jiwa. Ya, bulan September kita bicara tentang tema khusus, yaitu tentang kehendak Allah. Diary nomor 6 bicara tentang lahirnya buku harian Suster Faustina. Awalnya Pastor Sopotsko bilang bahwa dia nggak punya waktu yang cukup untuk mendengar pengakuan Suster Faustina yang berkepanjangan di ruang pengakuan. Karena Pastor Sopotsko itu adalah seorang profesor di seminari tinggi. Dan dia juga jadi profesor di sekolah teologi di universitas di Vilnius. Jadi sangat sibuk, nggak punya cukup waktu untuk mendengarkan pengakuan dosanya Suster Faustina yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, Pastor Sopotsko meminta kepada Suster Faustina untuk menulis segala sesuatu yang dialami di dalam hati. Dan secara berkala menunjukkan buku itu kepada Pastor Sopotsko. Itu terjadinya buku diaries Suster Faustina ya, yang kita baca setiap hari. Untungnya buat kita adalah justru melalui buku ini kita jadi tahu tentang devosi kepada kerahiman ilahi. Kita jadi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita menjadi tahu apa janji-janji Tuhan kepada kita semua. Ya, itulah kelebihannya, keuntungannya, benefitnya dengan adanya diary Suster Faustina. Dikatakan di nomor 6, aku harus menuliskan. Kita nulis, kita perlu waktu.
Sehingga waktu Suster Faustina menulis otomatis bisa lebih leluasa, bisa lebih lengkap, bisa lebih detail apa yang dia tulis. Karena kalau langsung bicara dalam sakramen tobat, belum tentu semuanya bisa terungkap ya, tapi dengan menulis semuanya lebih teliti, lebih detail yang dia tulis. Yang ditulis adalah perjumpaan-perjumpaan jiwaku denganmu ya Allah. Perjumpaan pada saat kunjunganmu yang istimewa. Jadi kalau kita mau tahu perjumpaan-perjumpaan antara Suster Faustina dan Tuhan, kita banyak baca diary Faustina ini. Karena yang dicatat oleh Suster Faustina adalah perjumpaan-perjumpaannya dengan Tuhan. Dalam hidup kita juga sebetulnya perlu melakukan pencatatan tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan ya beberapa hari lalu, kita perlu mengevaluasi kehidupan kita. Hidup kita hari-hari itu hasilnya seperti apa? Apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, dan pertumbuhan apa yang kita dapat. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mulai hari ini buat catatan, diary untuk diri sendiri. Di situ kita bisa tahu peristiwa-peristiwa apa yang kita alami di hari tersebut, dan melalui buku diary itu kita jadi punya keinginan untuk bersyukur, untuk mengevaluasi hidup kita. Arahnya kemana? Arahnya udah betul belum? Sesuai nggak dengan kehendak Tuhan? Dan juga tujuannya adalah dengan pertumbuhan diharapkan kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Selain mencatat perjumpaan Suster Faustina dengan Tuhan, dia juga menulis tentang Tuhan yang tidak bisa diselami. Di dalam kerahimannya terhadap jiwaku yang papa. Betapa besar kerahiman Tuhan tidak terselami yang dialami oleh Suster Faustina sebagai seorang yang papa. Begitu pula dengan kita semua. Yang ketiga, kehendakmu yang kudus adalah kehidupan jiwaku. Jadi yang dicatat itu adalah perjumpaan, menulis tentang Allah yang Maha Rahim, dan juga menulis tentang kehendak Tuhan. Sesuai dengan tema kita bulan ini ya, kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kita mau gali sama-sama selama 1 bulan ini. Dikatakan oleh Suster Faustina, betapa sulit bagiku untuk menulis. Betul. Nggak usah Suster Faustina ya, yang sekolahnya sampai 3 SD. Kita pun yang mungkin lebih dari 3 SD, mau mulainya itu susah. Mau mulainya dari mana, mau catat apa yang mau kita lakukan. Ya. Sehingga dikatakan oleh Suster Faustina, betapa sulit bagiku untuk menulis. Begitu juga Suster Faustina nggak punya pengetahuan tentang ilmu teologi, ilmu filsafat, ilmu yang tinggi-tinggi. Apa yang didiktekan oleh Yesus, dia ingin mencatat tapi dia juga susah mau mulainya dari mana ya. Dia bilang dia nggak mampu merumuskan dengan jelas yang terjadi di dalam diriku, yang terjadi di dalam jiwaku. Dia nggak bisa merumuskannya ya. Tapi Engkau memberi perintah untuk menulis. Ya Allah, ini cukup bagiku. Ini menjadi satu tawaran buat kita semua juga. Nggak usah cari alasan kenapa Tuhan bilang begini, kenapa Tuhan bilang begitu, kenapa saya mengalami ini, kenapa saya mengalami itu, kenapa dia berbuat seperti itu ke saya, kenapa dia merugikan saya, menyusahkan saya. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Tapi Suster Faustina bilang, Engkau memberi perintah. Itu sudah cukup bagiku. Jadi dia nggak mau tahu reason yang lain ya. Walau nggak bisa, walau nggak mengerti, tapi dia tetap berusaha untuk mencatat apa yang Yesus katakan, Yesus bisikan. Dan ini sudah cukup bagiku. Begitu pula dengan hidup kita masing-masing ya. Hidup kita ini kan misteri. Kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi 2 hari lagi, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi. Kita nggak tahu.
Contoh, COVID. Siapa yang sangka? Saya bulan Desember dengan keluarga besar ya, dengan papa, mama, adik-adik, kami 6 bersaudara, dengan 2 tante, dengan ipar, dengan keponakan, kita ber-30 orang. Pergi naik cruise. Itu menjelang Natal, Desember. Bahkan masih extend di Singapura, extend lagi ke Malaysia. Awal Januari balik ke Indo. Masih biasa-biasa aja. Padahal ternyata masalah COVID itu sudah mulai ada di Wuhan, di Cina. Jadi nggak ada yang bisa duga. Bahkan kita sekarang syukur kita nggak termasuk atau waktunya masih jauh lebih bagus daripada mereka-mereka yang juga pergi tour, pergi naik cruise yang sempat di lockdown, sempat di karantina di kapal pesiar tersebut. Ada yang ketularan, ada yang macam-macam. Kita bisa bersyukur dan memang nggak pernah ada yang bisa duga apa yang akan terjadi besok. Ya. Tapi yang sekarang mau jadi pegangan, Suster Faustina bilang, asal ada perintah dari Tuhan itu sudah cukup bagiku. Cukup di sini nggak mencari alasan, nggak mencari sebab, nggak mencari apa tujuannya, terima aja, terima, pasrah. Itu salah satu ciri daripada kerendahan hati. Menerima, pasrah, nggak komplain, nggak menolak, nggak mengeluh. Itu ciri-ciri dari yang rendah hati. Di 134 dikatakan, sudah begitu banyak engkau mencobai aku dalam hidupku yang singkat ini. Itu satu ungkapan yang dikatakan oleh Suster Faustina kepada Tuhan. Karena di 135 disebutkan selama masa probasi yang ketiga, Suster Faustina waktu itu belum mengucapkan kaul kekal, masih masa probasi. Masih dalam masa persiapan untuk kaul kekal. Tapi dia sudah banyak mengalami cobaan, mengalami ujian dari Tuhan. Jadi kan biasanya yang kita pikirkan masuk semuanya lancar. Persiapan biasanya semuanya lancar, sudah menerima kaul kekal, barulah terjadi. Kalau ini dia masih dalam masa probasi aja, dia sudah banyak mengalami penderitaan, mengalami ujian, sehingga dikatakan sudah begitu banyak engkau mencobai aku dalam hidupku yang singkat ini. Ini suatu caranya Tuhan untuk memastikan juga, untuk tes ya, kesetiaan, kesungguhan dari Suster Faustina. Begitu pula dengan yang kita alami. Kita mau melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang besar yang dari Tuhan itu biasanya banyak tantangannya, banyak penderitaannya, dan biasanya nggak mulus. Bukan karena Tuhan nggak turun tangan, tapi inilah proses. Apakah kita sungguh-sungguh? Apakah kita tekun? Apakah kita taat? Apakah kita setia? Lanjut. Jadi kesimpulannya, Suster Faustina katakan betapa indahnya menyerahkan diri kepada Allah. Kalau dia sudah menyerahkan diri kepada Allah, Allah aja cukup bagiku. Dia udah nggak perlu pusing yang lain, nggak perlu khawatir yang lain, nggak perlu dikuasai oleh masalah-masalah yang lain. Dan yang kedua, diberi kebebasan penuh padanya, memberi kebebasan penuh kepada Tuhan untuk bertindak. Ya, inilah saya Tuhan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah banyak hal yang dipikirkan, tapi hanya suatu kepasrahan, penyerahan diri. Inilah saya ya Tuhan, lakukan kehendak-Mu. Sesederhana itu, ya, menyerahkan diri kepada Allah, dan engkau punya kebebasan penuh untuk bertindak. Menjadi tugas kita adalah mari kita mulai belajar buat buku harian. Buktinya Suster Faustina bikin buku harian sangat berguna.
seluruh dunia mendapat manfaat benefit dari buku harian ini. Kalau kita bikin buku harian, tujuannya pasti nggak sia-sia. Pasti ada gunanya minimal buat kita sendiri, buat mengevaluasi diri kita. Ya. Yang kedua, kita bisa lakukan eksamen. Seperti yang sudah saya ulang-ulang, saya jelaskan tentang eksamen. Itu ada 5 tahapan. Bersyukur pada Tuhan, undang Roh Kudus untuk hadir, untuk memimpin kita. Ketiga, pemeriksaan batin. Keempat, evaluasi. Dan kelima, membuat niat-niat yang baru. Dan yang ketiga, menulis tentang Tuhan yang tidak terselami. Itu aja untuk hari ini ya. Tanggal 1 September. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau izinkan kami untuk masuk ke bulan yang baru, bulan September. Dengan tema yang baru, yaitu untuk tahu tentang kehendak Allah. Berkati kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, para devosan kerahiman, dan siapapun yang rindu untuk menggali rahmat ilahi yang berasal daripada-Mu. Berilah kami pencerahan, berilah kami kemampuan, berilah kami juga kerinduan untuk semakin mengenal Engkau Allah yang Maha Rahim, Allah yang tidak terselami. Dorong kami Tuhan untuk kami juga mulai membuat buku harian untuk bisa mempermudah mengevaluasi hidup kami masing-masing agar hari lepas hari kami menjadi manusia-manusia yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.